Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, para sepuh bini sepuh, para alim, para ulama, sedaya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diparingi Allah nikmat iman, nikmat Islam dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah niku nikmat ingkang agung. Mugi kita sedaya tetap iman, tetap Islam ngantos akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mugi anak cucu kita sedaya diparingi Allah iman, diparingi Allah Islam, diparingi Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji bersama. Kula nggih ngaos, jenengan nggih ngaos, sami-sami ngaosipun. Ingkang kula kaji nggih menika kitab tafsiripun Syekh At-Tantawi, Syekh Tantawi, salah satu guru kawula datang Mesir. Alhamdulillah kathah ulama-ulama baik teng Indonesia maupun dateng luar negeri niki kitabipun Sayyid Tantawi, tafsiripun 15 jilid. Kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 40. Kula waos riyen ayatipun, ajeng mangke kita kaji bersama maksud kandungan daripada ayat-ayat ini mengacu pada penafsirannya Sayyid Tantawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil, he bani Israil. Nah, ini ayat membahas bani Israil dalam surah Al-Baqarah yang pertama kali membahas Bani Israil, yaitu pada ayat 40
sebelum-sebelumnya membahas terkait nikmat-nikmat Allah agar kita bisa ikhlas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat itu. Di antaranya sebelumnya yaitu nikmat diciptakannya Nabi Adam. Kita semua ini kan anak cucu daripada Nabi Adam. Nah, dengan kita hidup di dunia ini, kita telah dikasih Allah nikmatul ijad, diwujudkan oleh Allah. Karena jenengan kula mboten saged mlebet dhateng surga kecuali melalui fase dhateng donya terlebih dahulu. Maka diciptakannya kita di dunia ini nikmatul ijad. Maka sebelumnya membahas terkait itu. Hadhihin ni'am khalqu Adam, di antaranya yaitu diciptakannya Nabi Adam. Nabi Adam itu mbah kita semua. Maka kita telah mendapatkan nikmat agung berupa nikmatul ijad. Kemudian tentunya kita tidak lepas daripada nikmatul imdad. Nikmat imdad itu apa? Nikmat yang terus menerus dikasih Allah. Kita semua ini setiap detik dapat nikmat dari Allah. Nafas kita ini nikmat dari Allah. Semuanya nikmat dari Allah. Kita bisa hidup seperti ini nikmat dari Allah. Itu nikmatul imdad. Kemudian Allah memberikan pemahaman kepada kita agar kita banyak bersyukur secara global, yaitu Nabi Adam mbah kita itu diutamakan alal malaikah, daripada malaikah. Artinya apa? Dikarenakan manusia ini ada akal dan ada nafsunya. Dan manusia ini, Nabi Adam itu lebih mulia daripada malaikat. Dengan dalil apa? Malaikat itu disuruh sujud penghormatan, tidak sujud seperti sholat. Kalau sujud seperti sholat itu hanya kepada Allah. Sujud penghormatan kepada mbah kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu semua adalah nikmat-nikmat bagi kita semua. Kemudian yang akan kita bahas ini terkhusus kepada Bani Israel, yang mana Bani Israel itu juga anak cucunya Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu kan awal manusia yang diturunkan di muka bumi, awal manusia yang diciptakan. Tetapi awal nur yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla ayyakhluqa Adam, sebelum diciptakannya Nabi Adam, minatin, dari tanah, minatinil lazib, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diciptakan. Dan nur itu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Qila huwa Adam. Malaikat itu bertanya, ini nur siapa ini? Nurnya Adam. La wahai malaikat, bukan wahai malaikat. Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Tetapi sebab nur ini Nabi Adam mendapatkan kemuliaan. Kita semua mendapatkan kenikmatan. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad, jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad, aku enggak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi dalam hadis itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini karena akan menciptakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nur yang pertama. Qila huwa Nuh. Kemudian para malaikat bertanya, apakah nur itu Nabi Nuh? Ya Allah, ketika dibanggakan di hadapan para malaikat, Allah menjawab, la wahai malaikat, bukan malaikat. Qala Nuhum bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu. Bahwa dengan nur ini Nabi Nuh dan pengikutnya yang iman diselamatkan dari banjir bandang. Sedangkan mereka yang tidak beriman kena banjir semua.
Qila huwa Ibrahim, apakah nur ini Nabi Ibrahim ya Allah? Malaikat bertanya, la wahai malaikat, tidak. Qila huwa Musa, apakah nur ini Nabi Musa? Qila huwa Isa, la tidak. Lalu siapa ya Allah? Qala huwa nabiyyun istakhartuhu min Lu'ay ibn Ghalib. Itu adalah nur nabi yang aku pilih dari Lu'ay ibn Ghalib, dari silsilah jalur nasab Lu'ay ibn Ghalib. Yamutu abuhu, yang ayahnya kapundhut saat ia masih dalam kandungan. Yamutu abuhu wa ummuhu, dan ibunya. Summa yakfuluhu jadduhu, kemudian diasuh oleh kakeknya ketika usia 8 tahun kakeknya meninggal. Summa ammuhu syaqiqu Abu Thalib, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Yakni siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nabi Yunus takhartuhu min Lu'ay ibn Ghalib bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay ibn Ghalib bin Mudhar bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Itulah silsilah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nasabnya baginda Nabi Muhammad ini dijaga oleh Allah dari jalur yang suci semua. Enggak ada selain dari pernikahan yang sah, enggak ada selain dari sulbi-sulbi yang suci, yang tidak pernah menyembah selain Allah, yang tidak pernah mengikuti jejak-jejaknya jahiliyah, tidak pernah melakukan perzinaan, pembunuhan atau hal-hal yang tidak pantas. Ditegaskan di dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin, aku taruh engkau wahai Muhammad dalam sulbi-sulbi orang-orang yang ahli sujud. Maka nenek moyangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menetapi baqaya millati Ibrahim, sisa-sisa ajarannya Nabi Ibrahim. Sisa-sisa di sini maksudnya tetap ada sampai akhir kiamat. Mereka yang mengikuti agama tauhid, walaupun kemaksiatan sudah merajalela, tetap ada ila yaumil qiyamah. Nah, di antaranya adalah yang telah dijamin oleh Allah silsilah dari Nabi Muhammad, baik dari jalur Abdullah, Sayyid Abdullah abahnya, maupun Sayyidah Aminah ibunya. Tarakus sifaha falam yusibahum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Ibnu Abbas dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma waladani min sifahil jahiliyah syai'un ma waladani illa nikahal Islam. Para hadirin rahimakumullah, kembali kemudian ayat ini yang akan kita bahas ini mengkerucut pada nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Di awal dijelaskan nikmat secara keseluruhan wahai manusia, kemudian mengkerucut pada Bani Israel. Bani Israel kemarin sudah saya jelaskan, yaitu dari Bani Yakub, yang mana Nabi Yakub itu dijuluki Israel. Maka Bani Yakub, keturunan Nabi Yakub itu adalah Bani Israel, keturunan Israel atau keturunan Yakub. Nabi Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Nabi Ibrahim dari istri Sayyidah Sarah punya putra Nabi Ishak. Dari istri Sayyidah Hajar punya putra Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail ini sampai pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini terkhusus membahas terkait Bani Israel, wahum Banu Israel, dan mereka, ayat ini berkenaan dengan ta'ifah, sekelompok, khosoh yang khusus, minal kafirin, dari orang-orang kafir, al-mu'asyirin lin nabi, yang hidup bersama Nabi, mim Bani Israel, dari Bani Israel. Berarti bisa disimpulkan Bani Israel di saat itu ada yang mukmin, ada yang mukmin, ada.
Tetapi ayat ini terkhusus pada mayoritas Bani Israel yang tidak beriman kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bani Israel, he Bani Israel, uzkuru ilingo awakmu kabeh nikmati ing nikmat ingsun, nikmate Allah. Allati an'amtu alaikum, kang wis paring nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Wa aufu lan nuhono nggih memenuhi kalian semua biahdi ing janji kelawan janji ingsun, ing janji ingsun tepati janjiku. Ufi biahdikum, nescaya akan ditepati janji buat kalian. Wa iya ya farhabun, dan hanya kepadakulah, kepada Nabi kepada Allah farhabun, takut kalian semua. Wa Israilu huwa Yaqub bin Ishaq. Israil itu Yaqub, Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Wa fi idhofatihim ila abihim, dan mengidhofahkan, menyandarkan kepada nenek moyangnya Israil, tashrifun lahum, itu sebuah kemuliaan, wa takrimun, dan penghormatan, wa hasun, dan untuk mendorong lahum kepada Bani Israel yang hidup semasa Nabi alal imtithal, untuk melakukan li awamirillah, terhadap perintah-perintah Allah, wa nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Faka'annahu qil, maka seakan-akan Allah mau mengatakan kepada mereka semua, ya banil abdi sholih, wahai anak cucu orang-orang yang sholih, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, banyak para nabi-nabi yang diangkat dari Bani Israel. Kunu, jadikan kalian semua, jadilah kalian semua misla abikum, seperti nenek moyangmu, fit ta'ati, di dalam taat, wal ibadati, dan ibadah. Nah, ini berarti bisa kita simpulkan bahwa ayat ini itu turun berkaitan dengan Bani Israel yang ada di masa Nabi Muhammad, Yahudi yang ada di masa Nabi Muhammad, dan ini banyak di Madinah. Jadi mereka itu kemarin sudah saya jelaskan toh ya, bagaimana mereka hidup di masa abahnya Nabi Yaqub yang dijuluki Israel masih hidup. Bagaimana saat mereka di dalam hatinya ada rasa kecemburuan, ada rasa hasud terkait dengan saudaranya yang bernama Yusuf. Lalu mereka memasukkan saudaranya ke dalam sumur. Mereka tidak bisa memahami bahwasanya kasih sayang yang lebih oleh bapaknya terhadap putranya Nabi Yusuf, karena ibunya telah meninggal. Nabi Yusuf dan Bunyamin itu tunggal bapak, tunggal ibu. Lah ibunya sudah meninggal sejak Nabi Yusuf dan Bunyamin masih kecil. Oleh karena itu Nabi Yaqub sudah sepantasnya ada rasa lebih, itu dikatakan di dalam tafsir Asy-Sya'rawi itu sudah muncul karena naluri, karena sudah lumrahnya manusia seperti itu. Maka seharusnya mereka yang lain dari saudara-saudaranya bisa memahami dan harusnya menganalisa terlebih dahulu, kenapa abah kok lebih hanan kepada saudara kita yang bernama Yusuf dan Bunyamin. Harusnya seperti itu, tetapi yang muncul tidak, yang muncul hanya pandangan-pandangan yang tidak baik terhadap Yusuf dan terhadap abahnya. Lalu kesepakatannya akan dibunuh agar nanti tercurahkan kasih sayangnya abahnya hanya kepada mereka saja. Yusuf dan Bunyamin akan diasingkan dari hadapan, dari penglihatan abahnya. Dimulai dari Yusuf terlebih dahulu. Di dalam tafsir Asy-Sya'rawi dijelaskan seperti itu. Kemudian bagaimana mereka pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu juga Bani Israel, karena Nabi Musa itu keturunan daripada Lawi atau Imron, dan itu saudara daripada Nabi
Yusuf alaihi salam, Lawi atau Imran itu. Nabi Musa punya saudara Nabi Harun, itu juga Bani Israel. Diutus kepada kaumnya juga Bani Israel. Bagaimana mereka terhadap nabinya, terhadap Nabi Musa, terhadap Nabi Harun. Saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk wakallamahu Musa taklima, untuk Allah memberikan dawuh, Nabi Musa itu kalimullah, diperintahkan Allah di Bukit Turi Sina. Saya pernah ke Bukit Turi Sina, mungkin jenengan ingkang ngersakake saged datang ke Bukit Turi Sina. Ada sejarahnya Nabi Musa alaihi salam. Amin. Nah, di situ ketika Nabi Musa turun, ternyata kaumnya Bani Israel membuat patung dari tanah liat, dibentuk sapi yang dipelopori oleh Musa Samiri. Jadi di situ ada yang namanya Musa juga tapi Samiri. Musa Samiri ini membuat patung dari sapi dan mereka Bani Israel menyembahnya. Dan Nabi Musa ketika di Bukit Turi Sina memasrahkan kaumnya kepada saudaranya yaitu Nabi Harun. Turun-turun, waduh, kaumnya sudah kufur semua. Nabi Musa marah, menarik jenggotnya Nabi Harun. La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, ditarik kepalanya dan jenggotnya oleh Nabi Musa. Nabi Harun berkata, wahai saudaraku ya bena umma, wahai anak ibuku, wahai saudaraku, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, jangan marah dulu engkau, jangan narik jenggot dan kepalaku. Wakadu yaktulunani, mereka itu hampir membunuhku. Mereka itu sudah saya tegur, sudah saya arahkan, hampir saya itu dibunuh. Lalu apa yang bisa saya perbuat? Nah, begitu. Kemudian Bani Israel, Yahudi yang digambarkan dalam Al-Quran ini pada masa Nabi Muhammad SAW. Mereka itu di dalam sejarah disebutkan saat Nabi Isa alaihissalam, habis Nabi Isa diangkat, jaraknya kurang lebih 500 tahun, diutuslah Nabi Muhammad SAW. Di sela-sela itu, Yahudi itu banyak mereka yang mengetahui. Jadi sebagian mereka itu ummi itu tidak bisa baca dan tulis. Tetapi sebagian mereka itu mengetahui isi kitab yang diberikan kepada mereka, berarti Taurat, Injil, Zabur, itu mereka tahu. Kalau Zabur pada Nabi Daud, Taurat pada Nabi Musa, Injil pada Nabi Isa. Di situ dijelaskan bahwa ada Nabi Al-Muntadhar yang ditunggu-tunggu. Nabi ini mim ba'dismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad, yaitu Muhammad. Keterangannya seperti ini, lahirnya di tanah yang banyak pohon kurmanya. Maka beberapa dari mereka berbondong-bondong cari mana tempat yang banyak kurmanya. Diketahui di Madinah, di Yathrib. Sebelum itu Madinah bernama Yathrib. Maka mereka banyak yang berbondong-bondong ke Yathrib. Maka banyak di Madinah itu dari Yahudi. Di saat Nabi SAW sebelum hijrah di Madinah maupun setelah hijrah di Madinah. Ayat ini turun saat Nabi Muhammad hijrah di Madinah. Ayat ini Madaniyah. Saat hijrah di Madinah, di situ Nabi Muhammad kurang lebih 2 tahun bermuamalah, bermasyarakat dengan orang-orang Yahudi juga, hingga diciptakan Piagam Madinah. Piagam Madinah di situ inti daripada kesepakatan Piagam Madinah, saling gotong royong, saling membantu, baik itu Yahudi maupun mukmin, di dalam menegakkan Piagam Madinah. Tidak ada pertengkaran, tidak ada percekcokan. Yang sebelum kedatangan Nabi Muhammad sering sekali dari 2 bani yang besar, ya, Bani Khazraj dan suku Aus ini selalu bertengkar karena olah daripada mereka Yahudi. Di dalam sejarah disebutkan seperti itu. Saya hanya mengutip saja. Kemudian Nabi Muhammad diminta untuk datang ke Madinah untuk mendamaikan antara 2 suku yang selalu bertengkar. Kedua kalinya Nabi Muhammad diminta ke situ. Kemudian saat kedua kalinya diminta datang ke Madinah, Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah, lalu Rasulullah hijrah ke Madinah.
Maka Nabi Muhammad bisa mendamaikan antara dua suku yang besar itu, suku Aus dan suku Khazraj. Dan juga Nabi Muhammad membentuk piagam Madinah. Maka hidup dengan baik. Akan tetapi hidup dengan baik itu sering sekali mereka orang-orang Bani Israel itu nulayani janji, tidak memenuhi janji, dan membuat memprovokatori memprovokasi ya, seperti itu. Di antaranya adalah yaitu kemarin saya jelaskan Sayyidah Aisyah dituduh zina dan lain sebagainya, padahal suci. Sayyidah Aisyah itu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putri daripada sahabat Abu Bakar. Kemudian ayat-ayat ini mengingatkan mereka, wahai Bani Israel, bagi Yahudi yang tidak beriman ini, wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi, imanlah kalian, ingatlah nikmat yang telah diberikan kepada nenek moyang kalian, agar mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uzkuru ni'mati aitanabbahu bi'ukulikum, terbangunlah kalian dengan akalmu dan dengan hatimu terhadap nikmat-nikmat yang telah atatkum ala sabil ihsan, yang telah Allah berikan kepada kalian. Waqumu bihuquqiha, dan jalanlah kalian dengan hak-haknya Allah. Minal hadis anha bi alsinatikum fa inna tahaddus bi ni'amillah fihi ighra' bi syukriha, dengan cara memperbanyak tahaddus bin ni'mah. Wahai Bani Israel, Yahudi yang hidup di masa Nabi saat ini, ayat itu turun saat Nabi Muhammad di Madinah. Ingatlah kalian terhadap nenek moyangmu dulu. Nenek moyangmu itu orang-orang yang baik, maka hendaknya kamu itu menjadi orang yang baik. Maka hendaknya kalian itu memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara beriman dan mengikuti agama yang ada di dalam kitabmu, kitab Taurat dan kitab Injil. Karena dikatakan dalam kitab Taurat dan kitab Injil, nanti akan datang Nabi akhir zaman ismuhu Ahmad. Lalu mengapa mereka kok tidak mau beriman? Karena ketika diketahui di dalam kitab Taurat dan Injil tidak dijelaskan mim ba'dismu Ahmad itu apakah mim Bani Israel ataukah tidak Bani Israel. Tatkala sudah jelas tanda-tandanya dialah Nabi akhir zaman, ternyata min Lu'ay bin Ghalib, dari Lu'ay bin Ghalib. Yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfulu jadduhu summa amusyaqiqu Abu Thalib. Loh, dari dulu itu nabi-nabi itu dari mim Bani Yakub, ini kok Bani Ismail. Maka kalian jangan baca beberapa syair-syair jahili, muncul di situ ejekan terhadap Sayyidah Hajar, istri daripada Nabi Ibrahim yang menurunkan Nabi Ismail. Diejek di situ, Hajar itu amat itu budak. Diejek Hajar itu amat dari Habasyi, budak hitam dan lain sebagainya. Inti daripada itu karena mereka itu istikbaron, yaitu mereka itu sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti. Itu namanya istikbar, juhud. Maka ayat berikutnya, Masya Allah, Al-Quran itu indah sekali. Ayat berikutnya, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ar-ruhban, wahai pendeta-pendeta pada saat itu, kalian semua jangan mencampur adukkan antara hak dan batil. Ayat-ayat yang terkait dengan tanda-tanda Nabi, yaktumuhu fis sunduk, ada yang disembunyikan di sunduk, tidak dikasih tahu. Ada yang ditafsirkan dengan tafsir-tafsir yang jauh dari kebenaran. Maksud daripada mim ba'dismu Ahmad itu bukan Muhammad ini. Maka di sini indah sekali. Dikatakan sebelumnya wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi pelopor kufur, pelopor pengkufuran. Karena apa? Kamu itu yang tahu di dalam Taurat dan Injil. Kalau kamu sudah menyembunyikan kebenaran, maka kamu awwala kafirin bih, pertama kali yang pelopor kekufuran.
Maka mansanna, siapa yang mempelopori kebaikan akan dapat kebaikan jariyah. Siapa yang mempelopori sayyi'ah akan mengalir terus dosa sayyi'ah kepada kalian. Al-Quran indah sekali. Dan ini secara logika pun jelas sekali. Masya Allah. Jelas sekali. Apa yang jelas? Jelas yang dibawa Nabi Muhammad dan dibawa nabi-nabi yang terdahulu itu logis, masuk akal. Dan jelas sekali Allah Sang Pencipta itu ya mesti kidam. Kidam itu awal yang tidak ada awalnya. Tentu harus bersifat mukhalafatul hawaditsi, berbeda dengan makhluknya. Lah mereka Yahudi mensifatinya Uzairun ibnuwah. Nabi Uzair itu ibnuwah, anak Allah. Ya tuwah fauqa aidi ya tuwah maghlulah. Tangan Allah itu terkekang. Mereka itu menggambarkan Allah dengan menipu daya, dengan mentafsirkan yang enggak sesuai dengan ajaran nenek moyangnya. Mereka menafsirkan yaduwah maghlulah. Tangan Allah digambarkan kayak tangannya manusia yang maghlulah, yang terbelenggu, artinya tidak bisa secara bebas memberikan irodahnya atau udrohnya. Gambaran-gambaran seperti itu apakah logis? Tidak logis. Begitu juga dari Nasrani yang mengatakan Trinitas atau yang lain sebagainya. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, ya enggak logis. Karena apa? Tuhan itu harus bersifat qadiron, maha kuasa. Jikalau sekarang berkehendak sang maha kuasa, hari ini di sini terang, lalu Tuhan yang satunya mengatakan hari ini hujan, ternyata yang terjadi terang, maka yang satunya kalah. Dan Sang Pencipta itu sifatnya maha kuasa, maka tidak logis kalau laukana fihima alihah dunawas lain Allah la fasadata, maka akan rusak. Maka sifatnya qul huwallahu ahad Allahus samad. Maka di dalam ayat lain, ayo bareng-bareng kita beriman kepada Tuhan yang masuk di logis, yang Tuhan yang telah diajarkan oleh nenek moyang kita. Apa itu ayatnya? Saya kok lupa. Masya Allah. Kemudian di sini diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah, dan agar wa'aufu bi ahdi, agar kalian niki mangke ngantos jam 5 lebih 10 nggih, ngantos datang 4 nggih. Nyuwun izinipun nggih biar enggak terpotong. Wa'aufu bi ahdi, dan hendaknya kalian semua menepati janji kalian. Ufi bi ahdikum, niscaya Allah akan menepati janji buat kalian. Artinya apa? Niscaya kalian juga besok akan ditempatkan bersama nenek moyangmu yang solih di surga Allah. Kalian mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat kalau kalian mau menjaga janjimu. Janji di situ diantaranya adalah janji itu di dalam bahasa seperti wasiah, itu juga janji masuk, yamin, sumpah yang telah dijanjikan itu juga janji. Juga perintah-perintah Allah, diantaranya adalah perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW wal iman bihi, dan iman terhadap Nabi Muhammad wa bima jaa bihi, dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa iyaya farhabun, dan hanyalah kepadaku, kepada Allah hendaknya kalian takut. Wa aminu, dan imanlah kalian semua bima kelawan perkara anzaltu kang nurunake sapa ingsun Allah, musaddiqa hale membenarkan lima ma'akum terhadap apa yang ada pada kalian. Dan imanlah kalian semua wahai Yahudi, yang khitabnya ini secara khusus ya kepada Yahudi yang hidup pada saat Nabi Muhammad. Tapi tentunya khitab seperti ini sifatnya umum. Juga kepada kita semua ini diperintahkan Allah agar menepati janji, agar kita semua ini menjalankan syariatnya Nabi Muhammad, perintah-perintahnya Nabi Muhammad. Wa aminu, dan imanlah kalian semua bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum, dengan apa-apa yang aku Allah turunkan yang sifatnya itu musaddiqal lima ma'akum,
membenarkan apa yang ada pada kalian, wahai Israel. Apa yang ada pada kalian maksudnya membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Karena Al-Quran itu sifatnya penyempurna. Maka Al-Quran itu juga membenarkan ketauhidan yang diajarkan pada saat Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi sebelumnya. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wala takunu awwala kafirin bih. Ini di dalam hadis disebutkan laukana Musa hayyan ma wasa'ahu illa tibai. Dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bani Israel, jikalau Musa masih hidup, niscaya Musa itu akan mengikuti aku, akan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah jelas sekali. Nabi Isa alaihissalam yang sekarang diangkat oleh Allah, Nabi Isa niku dereng meninggal, para bapak, para ibu. Nah, kalau yang mengatakan meninggal itu karena diselewengkan oleh Yahudi, karena pengikutnya Nabi Isa, karena nabi-nabi terdahulu itu kaumnya itu kaumnya itu sesuai dengan baninya, sesuai dengan kaumnya. Maka Bani Israel ya Bani Israel. Maka Nabi Musa alaihissalam itu ya Bani Israel, untuk menyelamatkan Bani Israel. Lah Fir'aun itu tidak Bani Israel, Fir'aun itu Kibti. Fir'aun itu dari Kibti. Tapi karena hidup di lingkungan itu maka kena khitab kalau terkait Fir'aun. Maka Fir'aun termasuk kaum daripada Nabi Musa dalam ajakan untuk beriman kepada Allah. Nanti itu penjelasannya agak panjang, tapi intinya terbatas. Beda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu al-Arab wal Ajam, bainal masyriq wal maghrib, semuanya, al-jin wal ins, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok demikian? Karena Nabi Muhammad itu akhirul anbiya bisuratihi wa awwaluhum bimaknah. Akhir Nabi di dalam surahnya, tapi awal bimaknah maksudnya nur. Nabi Muhammad itu yang awal, min qabli ayyakhluqa Adam alaihi salam. Lah di sini dijelaskan Nabi Musa jikalau hidup, wahai Bani Israel, Nabi Musa itu nenek moyangmu, laukana Musa hayyan ma wasa'u illa tibai. Begitu juga Nabi Isa, besok ketika diturunkan oleh Allah, Nabi Isa itu dereng simah, Nabi Isa itu dereng simah, dereng nikah, belum menikah. Nah, di dalam ayat dijelaskan para anbiya itu menikah semua, para anbiya itu menikah. Maka besok Nabi Isa itu akan menikah dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dapat wanita dari Jenggolo ataukah dari Arab ataukah dari Afrika, Allahu a'lam. Yang jelas min ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa besok turun itu tidak membawa ajarannya Nabi Isa, tidak, tetapi mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran akhir zaman yaitu ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laukana Musa hayyan ma was'ahu illa tibai. Maka tidak ada lain, wahai Bani Israel, kecuali engkau jujur, kecuali engkau mengikuti jejak-jejak nenek moyangmu, yaitu mengikuti dan mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman bima jaa bihi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini Imam Ar-Razi menjelaskan, wa hadhil jumlah tadullu ala sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam min wajhain. Awwaluhuma annal kutub as-sabiqah qad basyarat bihi wa syahadatuha la takunu illa haqqan. Wa thanihima annahu sallallahu alaihi wasallam qad akhbarahum amma fi kutubihim biduni ma'rifah sabiqah laha. Wa hadza la yata'atta illa an tariqil wahyi. Dawuhnya Imam Ar-Razi, dari ayat ini itu ada dua hal yang menunjukkan secara jelas atas kebenarannya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Ayat ini menjelaskan bahwasanya kitab-kitab yang terdahulu basyarat bihi, memberikan kabar gembira atas kedatangan Nabi akhir zaman. Dan mereka tahu, apalagi ruhban wal ahbar, mereka yang pendeta-pendeta yang tidak ummi, artinya bisa membaca. Maka di dalam Burda Ka'bul Ahbar dia beriman. Kemudian banyak ya dari beberapa dari Yahudi yang beriman, tapi banyak juga yang
istikbaron wajuh dan sombong. Sombong itu tahu yang benar, enggak mau mengikuti, itu namanya istikbar. Beda dengan tidak tahu, beda. Istikbar itu seperti itu. Maka istikbar itu ada silah baina wa baina iblis, ada hubungan antara akhlaknya iblis. Iblis itu ya istikbar itu. Nah, dosa istikbar itu sulit diampuni karena apa? Istikbar itu enggak mau mengakui kebenaran. Lalu bagaimana dia akan menjadi benar? Maka sulit. Dosa itu kan ada satu dorongan dari dhaif, karena kedhaifan manusia. Itu insya Allah banyak diampuni oleh Allah. Manusia nafsune diempet, delok dadian kok ayu ya, mengko ayu. Gak kuat dipelirik. Wayune cah. Tobat ya bos. Pas ndek bojo ndelok-ndelok terus pandangane tak jogone cah ya astagfirullahaladzim tobat. Nah, seperti itu wakanal insan dhaifa, karena terdolong dari hawa nafsunya yang dirinya yang dhaif. Wakanal insan dhaif. Hatinya kemudian pecah. Ya Allah aku dosa, ya Allah astagfirullah aku tobat ya Allah. Ternyata besok seliwer nih. Siapa ya kok wayu dilihat lagi misalkan itu. Dalam pilihan misalkan wah ini engke duit aku akeh ya, coblos lumayan oleh duit misalkan ya. Wah, tapi yo kok ya enggak baik ya, karena politik money itu tidak baik ya. Karena itu jangan-jangan nanti masuk riswah itu, jangan-jangan masuk suap. Tapi kok yo lumayan yo iso tak tembasno beras. Tapi ini dosa ya Allah, aku tobat ya Allah, jangan ya Allah. Wis tobat. Ternyata tahun depan ada kampanye lagi, diterima lagi misalkan seperti itu. Itu masih mengakui itu adalah hal yang salah. Berbeda dengan ketika tidak mengakui kesalahan. Itu namanya istikbar. Itu ada silah bainahu wa baina iblis. Maka itu sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kurang 3 menit habis ini kita akhiri. Yang kedua yaitu qad akhbarahum amma fi kutubihim biduni ma'rifah. Nabi Muhammad itu kan ummi, Nabi Muhammad itu ummi. Dan Nabi Muhammad itu kalau ummi berarti kan tidak bisa mengetahui apa yang tidak bisa membaca Taurat dan Injil. Tetapi ini ayat ini jelas sekali gambarannya, jelas sekali penjelasannya sebagaimana apa yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Maka mereka itu mengetahui Nabi Muhammad seperti orang tua mengetahui anaknya. Anak saya ketika sekolah, pulang sekolah dari jauh, jalan bersama teman-temannya itu saya sudah tahu, oh anakku yang tengah, oh anakku yang pinggir, sudah tahu. Mereka itu sudah tahu betul, oh itu Muhammad, Nabi akhir zaman. Hanya saja ternyata mereka mimbani Qusay ibni Ghalib, Lu'ay ibni Ghalib, mimbani Ismail. Kemudian mereka didawuhkan oleh Allah, la takunu awwala kafirin bih, jangan sampai kalian itu menjadi pelopor daripada kekufuran hingga akhirnya yang generasi berikutnya mengikuti kalian, karena kalian itu bisa membaca Taurat dan Injil. Sebagian dari mereka tidak bisa membaca Taurat dan Injil, mereka hanya mengikuti. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, kirang 2 menit, dan jangan engkau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Harga yang murah di sini ayat-ayatku maksudnya apa ya? Iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Allah. Harga-harga yang murah apa? Yaitu khuduzid dunia, yaitu kenikmatan dunia yang rendah. Dari apa itu? Riasah, dari kepemimpinan, wal mal dan harta, wal jah dan kepangkatan. Lantas tabdilu, jangan engkau gantikan iman kepada Nabi Muhammad dengan sedikit duniawi ini berupa riasah, wal mal, wal jah. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan engkau campur adukkan, engkau hiasi kebenaran, engkau hiasi kesesatan dengan seakan-akan itu hal yang benar. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan jangan engkau tutup hal yang hak sedangkan kalian semua mengetahui. Sebagai penutup, ini juga memperingatkan kepada kita semua, sebenarnya seperti itu. Walaupun khitabnya itu terkhusus bagi Bani Israel yang hidup di masa Nabi yang ada di Madinah, tapi ini pengajaran buat kita semua, agar kita semua senantiasa jujur di dalam semua hal, agar kita semua senantiasa mengutamakan akhirat daripada
duniawi kita, agar kita semua besok bisa bersama-sama dengan para anbiya wal mursalin, dan semoga kita semua tetap dalam keadaan iman, tetap dalam keadaan Islam, dan serta keluarga kita semua, anak cucu kita semua, dan itu merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.